punya 1000 lembar, ya kan? Kemudian kita lihat di sini adalah untuk hedge apa namanya? In item ya. Ini adalah hedge instrumen ya. Ya, kita lihat bahwa PT Y ini punya 1000 lembar saham PT ABC, opsinya saham opsinya dibeli, ya kan? Supaya nanti untuk mengantisipasi ya adanya kenaikan penurunan dari saham PT ABC. Dengan strategi apa dia? Dengan memilih put option. Apa itu put option? Harapannya gimana? Atau kekhawatirannya seperti apa? Harga sahamnya ke depannya gimana nih? Kalau dia memilih put option. Kan dia bisa pilih call ya. Tapi kenapa dia pilih put option? Khawatirnya Khawatir turun. turun, Pak. Ya, khawatir turun ya. Harga saham dari PT ABC turun. Nah, oke. Nah, kita nggak tahu nih ke depannya gimana gitu kan. Nggak tahu nih. Nah, kita lihat ya. Kemudian dengan exercise price $5 per lembar ya. Nah, masih ingat ya exercise price nanti sebagai pembanding atau mencari selisih apakah laba atau rugi gitu ya. Put option atau apa namanya? Jual ya. Opsi jual di sini. Harapannya harganya kan turun atau khawatir harganya turun. Kalau turun dia akan mendapatkan keuntungan. Nah, exercise price-nya adalah $5. Oke. Jadi pembandingnya turunnya berapa itu dengan $5. Ya kan? Dan premium atas put option. Berapa harga premium put optionnya? Di sini disebutkan 500. Ya, jadi premiumnya itu 500. Ya. Yang mana per lembarnya kita bisa hitung sendiri sih. Kalau mau hitung silakan. Ya, 5.000 dibagi 1000 lembar ya kan. Berarti per lembarnya itu nilai opsi per lembarnya adalah sebesar $0,5 ya per lembar. Oke. Kemudian apa? Kemudian ternyata harga opsi di sini itu juga punya nilai pasar. Gitu ya, punya nilai pasar. Nah, jadi selain harga saham punya nilai pasar, ternyata harga opsi saham juga punya nilai pasar. Kalau kita perhatikan di sini nilai pasarnya itu kalau dia opsi jual, oke. Ketika harga saham turun, ya harga pasar dari instrumen ya saham opsi itu mengalami peningkatan. Gitu ya. Secara umum seperti itu sih. Jadi ketika harga saham itu turun, harga opsi jual itu semakin meningkat ya. Banyak yang mencari nih, banyak pembeli yang berminat untuk membeli opsi jual. Supaya apa? Supaya bisa mengkompensasi harga saham yang turun, ya kan? Nah, di sini punya harga pasar tersendiri gitu kan. Dari 500 ya naik 700, 900 ya. Kenapa? Ya sejalan dengan penurunan harga saham ya. 4,75 per lembar sampai 4,5 per lembar gitu ya. Nah, untuk yang mungkin ya kalau kita bisa membayangkan harga instrumen derivatif opsi beli ya, call option itu mungkin dia nilainya kebalikannya gitu ya, nilai pasarnya itu kebalikannya. Dari 500 menjadi 400 menjadi 300 ya, bisa jadi seperti itu. Ya. Ya sejalan dengan ini ya, nilai sahamnya. Oke, kita lihat sekilas dulu ya. Kita lihat sekilas dulu. Ternyata 31 Juli itu harga dari saham PT ABC itu mengalami penurunan. Ingat tadi yang kita lindungi adalah nilai investasi. Dia ada di aset ya, sama seperti yang inventory tadi. Ada di aset nih, ya kan? Mengalami penurunan berarti rugi atau laba untuk
aset yang dia miliki berupa saham tadi? Nilainya. Rugi, Pak. Rugi ya, loss ya. Loss sebesar 0,5 per lembar ya. Oke. Atau kalau kita kalikan nanti 500 ya kan. Kalikan notional amount-nya ya 1000 ya, sama dengan 500. Loss ya. Sedangkan untuk yang opsi ya, harga saham opsinya ternyata mengalami kenaikan ya. Ya kan? Jadi kenaikan dari nilai pasar saham opsi tersebut bisa menghasilkan suatu laba ya. Naiknya adalah sebesar 400. Ya kan? 400. Nah, pada saat nanti di exercise ya, exercise misalkan tanggal 31 Juli ya. Jadi sudah expired sekaligus nanti automatically di exercise gitu kan. Nah, tinggal kita hitung nih ya kan, BTABC ternyata harga harga sahamnya itu turun dari 5 menjadi 4,5, jadi 0,5. 0,5 dikalikan 100 lembar ya. Jadi apa namanya? Dia mengalami keuntungan sebesar 500 ya. 500. Setelah dikompensasi dengan apa namanya? Harga opsi ya. Apa namanya? Pada saat pertama kali ya. Nah, yang 400 ini gimana? 400 ini harus di apa hilangkan, dihapuskan, ya kan? Karena di sini tidak bisa dikonversi menjadi apa-apa ya. Jadi untuk yang saham opsi itu karena dia menunggu sampai exercise kan tidak bisa di. Jadi penerbit saham ya, penerbit saham opsi ya, penerbit saham maupun penerbit saham opsi itu tidak bisa mengkompensasi kenaikan dari nilai saham opsi ya. Kecuali dia memang menjual ke pihak lain ya, saham opsi tersebut ke pihak lain, dia akan mendapatkan keuntungan, bisa dikompensasi ini di sini. Jadi keuntungannya tersebut didapat ketika dia menjual saham tersebut ke pihak lain. Nah, di sini kan enggak, ya sampai expired kemudian eh, diserahkan ke penerbit saham opsi yang dikompensasi hanya sebesar premium awal ya. Nah, di sini. Tapi secara umum kalau ingin kita hitung ya, sebenarnya dia mengalami keuntungan ya. Di sini ketika dia mendapatkan loss ya 500, dia untung dari harga saham opsi sebesar 400 ya, bisa dikatakan dia untung 400 dibagi 500. Walaupun at the end nanti 400 ini hangus karena tidak bisa dinikmati ya. Oke, kita lihat nanti jurnalnya ya. Kita buka modul. Ya, untuk yang saham itu menggunakan pendekatan fair value ya. Pertama kali ketika beli investment in AFS pada kas. Oke. Ini yang akan kita lindungi nilainya. Bukan kasnya ya, tapi investment in AFS ya. Kalau kas nanti yang berikutnya ya. Eh, apa? Hedging untuk cash flow. Oke. Untuk put option dia belikan besar 500. Lalu loss on AFS ya. Kenapa? Karena nilai dari sahamnya turun ya sampai dengan 31 Desember. Kemudian put optionnya mengalami kenaikan nilai ya. Jadi ada gain di sini ya. Ya hanya kenaikan nilai saja ya. Kalau dia jual bisa mengalami keuntungan nanti. Kemudian loss on AFS ini karena 31 Juli turun ya.
menjadi 4,5. Put option naik juga. Nah, kemudian dia jual investment IFS-nya ya. Jadi ini bisa dikatakan settlement-nya pada saat penjualan saham yang dia lindungi tadi. Nah, tinggal terakhir bagaimana cara menghitung put option yang dia catat, ya kan? Yang pertama, untuk eh, keuntungan ya yang diperoleh dari put option, ya kan? Dia dapatkan sebesar ya, kita lihat di sini put optionnya adalah 900. Dari mana? 5 dikurangi 4,5, kemudian ditambah dengan laba yang tadinya sudah diakui ya di sini ya. Ini laba yang diakui. Oke. Kas pada loss on put option, pada put option. Nah, jadi kalau kita simpulkan di sini ya, pada saat exercise ya, exercise put option, di mana nilai dari apa namanya, nilai dari sahamnya itu mengalami penurunan, ya dia mengalami laba sebenarnya sebesar 0,5 ya, 0,5 dikalikan 1000 ya 500, ya kan? Kalau kita lihat jurnal yang sebelumnya, untuk yang apa, instrumen derivatif ya kan, kalau dia untung kas pada laba atas call put option gitu ya. Nah, namun di sini ya kan put option di sini saldonya adalah 900. Kemudian kas yang dikembalikan adalah sebesar kas dari pembelian premium apa namanya opsi jual tadi yang pertama kali yaitu 500 gitu ya. Maka selisihnya akan dicatat sebagai loss on put option gitu. Gitu ya. Nah, kalau skenario-nya adalah ternyata nilai sahamnya itu naik. Ya, kalau nilai saham naik, maka kalau melebihi 5 dolar ya per lembar, ya kan, misalkan 5,1, 5,2 gitu ya, maka kerugian maksimal nanti akan dicatat sebesar 500 ya. Jadi yang hilang adalah sebesar 500 saja. Oke, ini ya teman-teman semua. Oke, kalau mau dibuat agak apa namanya terstruktur boleh ya. Nanti gini, teman-teman mungkin bingung dengan yang jurnal ini ya. Misalkan gini, Pak, satu persatu dulu Pak, laba put option kan harus dicatat gitu kan. Ya bolehlah ya. Di labanya nanti sebesar berapa? Sebesar ini ya. Gain on put option berapa? Ya, misalkan di sini 500 ya. Overall ya sebenarnya kan 500, tapi nanti dikompensasi dengan kasnya kan. Kasnya berapa?
put option sebesar di sini ya. 500 gitu ya. Put option yang awal kan di ini ya. Oke, saya ginikan dulu deh ya. Jadi put option awalnya kan tadinya 500. Kemudian laba dari kenaikan penurunan ya, penurunan dari saham kan sebesar berapa? Sebesar 0,5 ya kan. 0,5 dikalikan 1000 ya, 500 ya kan. Sedangkan 500 di sini harus dikompensasi dengan put option yang awal 500 ya kan. Kompensasi dengan put option yang awal. Nah, jadinya ya habis karena apa? Karena laba atas call optionnya juga 500. Kalau kita split jadi dua, ya kan? Kalau kita split jadi dua, itu semuanya akan habis untuk eh, membayar atau habis untuk mengkompensasi put option yang awal. Gitu ya. Dari sini kelihatan nanti kasnya sebesar 500 itu atas atas apa namanya call optionnya sorry put optionnya ya kan, kemudian apa untuk yang laba atas call optionnya kan dia menjadi berapa, dia menjadi nol ya, put optionnya juga tidak ada gitu ya. Jadi nanti apa namanya untuk yang laba kan harusnya kan gini ya, laba gain on put option ya, gain on put option. Oke, dia digerus oleh siapa, digerus oleh si put optionnya ya kan. Nah gini put optionnya 500 ya kan. Ya kan, gain on put optionnya nggak ada karena keuntungan yang 500 itu harus dikompensasi dulu untuk premium ya, premium yang put option 500. Kemudian untuk yang sisa saldonya itu, nah ini baru kemudian yang ini. Gini Pak. Ya. Nah, jadi sebenarnya jurnal lengkapnya kayak gini sih. Jadi satu di sini adalah untuk apa? Selisih keuntungan ya, atau apa namanya? Exercise ya. Excel PS apa namanya? Yang kedua adalah ini closing. Nah,
Gitu ya. Di sini kenapa kok gainnya 0 ya? Karena sudah tergerus oleh put option yang dibeli awal ya sebesar 500. Nah, kalau kita pecah jadi dua gini mungkin akan lebih mudah untuk mengidentifikasi eh, kalau misalkan harganya naik, ya kan? Seperti apa? Kalau naik nanti akan mengalami loss ya. Lossnya sebesar berapa? 500 maksimal. Itu teman-teman ya, mungkin agak sedikit apa namanya? Berkerut keningnya. Oke, nggak apa-apa ya, di save dulu ya, teman-teman. Nah, berikutnya adalah nanti kalau teman-teman mau tanya langsung boleh ya, silakan aja. Berikutnya adalah lindung nilai komitmen penjualan. Nah, sama seperti yang sebelumnya, yang kita lindungi kan inventory itu, fair value dari inventory. Kemudian yang kedua, fair value dari AFS ya. Nah, sekarang yang kita lindungi adalah komitmen penjualan. Ya, komitmen penjualan. Jadi tolong digarisbawahi komitmen penjualan ya. Di sini posisinya ada di mana di dalam neraca ya. Oke, kita lihat ya. Kita pakai PowerPoint lagi. Ya, komitmen penjualan itu apa sih gitu ya? Nah, dari soal kelihatan ya. 31 Maret, CO mengikat kontrak untuk menjual 10.000 ton minyak sawit ya, seharga 298. Oke, jadi fix ya, fix bahwa penjualannya adalah nilainya harganya gitu ya, 298 dolar per ton dengan volume 10.000 ton. Oke, nanti ini sebagai notional amount ya. Notional amount. Nah, yang jadi masalah adalah bukan masalah ya. Yang perlu kita identifikasi adalah komitmen penjualan ini ada di mana nih posisinya. Oke, jurnalnya gimana komitmen penjualan? Jurnalnya adalah ya mungkin dalam bentuk apa namanya receivable ya, bisa seperti itu ya. Nah, kalau di modul apa? Ya, di sini tidak dicatat ya, tidak ada jurnalnya. Tapi kalau kita bayangkan sebenarnya dia semacam ya jurnalnya seperti ini ya mungkin ya. Receivable pada penjualan itu apa? Sales ya, sales. Tapi dia sales commitment gitu ya. Nah, nantinya kas yang akan kita terima itu harganya atau jumlahnya adalah senilai ini 298 dikalikan 10.000 ya kan. Oke, jadi kira-kira seperti itulah ya. 2.9.298 ya. Ya, ini kok jelek banget sih. Nggak pakai mouse soalnya. Saya nggak ketemu baterai yang untuk apa pulpen itu ya, stylus. Ya, kita anggap saja jurnalnya seperti ini ya, AR receivable pada sales commitment ya. Nilainya 2. Oke, jadi sales commitment ini ada di sisi kredit ya.
ya, ada di sisi kredit. Nah, dia semacam komitmen ya, utang gitu ya. Oke, kalau dia menggunakan perjanjian seperti ini, jadi dia akan bayar nanti, ya kan, atau terima ya, sorry ya, dia akan terima nanti uang sebesar 298 kali 10.000 gitu kan, dengan harga segitu ya kan, maka ya kan kedepannya dia berharap jangan sampai gitu kan, jangan sampai nanti eh, pada saat nanti penyerahan minyak sawit ini itu mengakibatkan kontraknya itu menjadi membengkak, ya enggak sih? Iya dong, ya kan? Dia kan punya kontrak penjualan nilai sekian, 298. Jangan sampai nanti kontrak penjualannya ketika dia menyerahkan suatu barang, ya kan? Itu nilainya menjadi membengkak, nilai menjadi membengkak, gitu kan? Melebihi dari 298 dolar per ton, gitu ya. Kalau nilai bengkak di sini, itu sales komitmennya menjadi meningkat karena yang diserahkan kan menjadi lebih besar, lebih banyak. Sedangkan yang diterima nanti itu hanya sebesar harga 298 kali 10.000 ton gitu ya. Hanya 2.980.000 dolar yang dia terima. Karena kan kontraknya fix ini, fix dia akan mendapatkan penjualan dengan nilai sekian ya. Tinggal dikalikan aja nih nilai penjualannya gitu ya. Merupakan omset ya. Berarti seperti itulah. Ya dia berharap jangan sampai apa harga minyaknya di sini meningkat. Ya kalau turun ya syukur ya. Turun kan berarti nanti yang diserahkan kan lebih lebih sedikit ya nilai ton apa nilai minyak sawit yang diserahkan. 10.000 kalikan misalkan 250 gitu kan yang akan diserahkan lebih sedikit. Nah, yang kita kunci, yang kita lindungi adalah posisi kreditnya. Gitu ya. Jangan sampai posisi kreditnya akan meningkat. Ya kan? Oke. Sekarang kita mencari nih, kira-kira instrumen derivatif apa ya yang bisa mengkompensasi kenaikan dari sisi kredit ini ya. Kenaikan dari sisi komitmen penjualan. Kalau misalkan harga komoditasnya naik, maka komitmen penjualan akan meningkat ya. Salesnya akan meningkat ya. Tapi kasnya diterima tetap gitu. Rugi kan, nggak enak. Ya, kita cari kas yang lain untuk menutupi tersebut. Nah, kita lihat bahwa dia perusahaan tersebut itu khawatir harga minyak sawit akan naik. Ya. Jadi dia mencari kontrak instrumen derivatif berupa future dengan posisi beli. Oke. Nah, kalau posisi beli itu seperti apa? Beli itu call ya. Harapannya gimana? Dia khawatir gimana nih? Harapannya harganya naik, Pak. Ya, kalau harganya apa? Harga Harganya ini apa? Underlying-nya. ya, underlying-nya atau komoditasnya ya, minyak Ya, minyak sawitnya di sini naik. Nah, tapi kan masa depan nggak tahu ya, di sini kan masih tanda tanya. Ya, ternyata setelah kita mengetahui masa depan gitu ya. Setelah kita tahu di sini ternyata benar ya. Ya, oke, yang pertama di sini untuk yang hedge item ya. Ini yang hedge instrumen ya. Harga spot per ton, harga future per ton. Oke ya. Kita lihat. Untuk yang kelapa sawit ya kan, ternyata harganya naik. Waduh, kalau naik dia padahal perjanjiannya di awal itu harganya cuma 298 ya kan per ton gitu ya. Dia harus menyerahkan